Ini mau kuis kedua. Tadi kuis yang pertama yang jawab masih sedikit yang di live nih karena kita dikit-dikit double nggak suara double nggak suaranya. Sekarang aku mau kita serius. Kuis kedua jawab di sini ya. Aku mau lihat teman-teman pemahamannya sampai di mana. Yang di live boleh lihat di kolom chat. Kalau teman-teman yang ada di Zoom, sebentar aku keluarin kuis yang kedua. Oke, teman-teman yang di Zoom bisa lihat di layar, terus jawab di layar juga pertanyaannya. Pada halaman analitik konten, terdapat bagian yang menunjukkan 9 video dari akun kita yang memiliki perkembangan paling pesat dalam 7 hari terakhir. Hayo, bagian ini dinamakan apa? Teman-teman ini penting banget, teman-teman harus tahu. Bagian analitik konten, tadi ada 9 video yang menunjukkan video dari akun kita dengan perkembangan paling pesat seminggu terakhir. Kira-kira itu namanya apa? Trending post, average watch, new followers, atau total playtime. Yang di like, dijawab, dibuka klik di linknya, terus kemudian dijawab juga di situ. Oke, ini kayak udah mulai banyak yang ngisi. Mantap nih, kayak lebih oke nih dari kuis yang pertama. Kita hitung mundur ya teman-teman ya. Kita hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya supaya teman-teman tidak mati penasaran. Maka jawabannya adalah, ya jawabannya dinamakan trending post. Jadi teman-teman yang mau lihat kira-kira seminggu kemarin video aku yang penampilannya baik itu yang video yang mana? Itu namanya adalah trending post. Nanti ini berhubungan dengan pertanyaan dari kakak siapa ya? Kak Dwiki tadi nanya, kenapa sekarang baru rame, kenapa kemarin enggak? Kakak harus stay sampai akhir ya. Nanti aku akan spesial jawab pertanyaan kakak. Yang lain kalau punya pertanyaan, tetap tulis lagi ya di kolom Q&A ataupun di kolom chat untuk yang di live. Siap-siap nanti kita akan jawab pertanyaannya. Boleh lanjut lagi ke Kak Rahma. Oke, halo teman-teman. Suara aku udah kembali belum ya? Boleh dong di-react teman-teman yang ada di Zoom dan yang ada di Lark. Sudah, oke. Kita lanjut ya teman-teman. Oke, tadi kan kita udah bahas bareng-bareng mengenai halaman konten ya. Sekarang kita move ke halaman followers nih teman-teman. Jadi di halaman followers ini, teman-teman bisa mempelajari bagaimana sih demografik dari followers-followersnya kayak gitu. Dari gendernya, dari umurnya, lalu juga ada total followers teman-teman seller dari periode tertentu. Biasanya last 7 days atau last 30 days ya teman-teman. Nah, di total followers ini teman-teman bisa melihat nih perkembangan dari jumlah followers di akun TikTok teman-teman. Lalu di total followers ini juga eh, teman-teman bisa ngecek juga nih kira-kira perkembangan dari followers TikTok teman-teman ini seberapa banyak sih kenaikannya, berapa persen dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa mengecek waktu yang paling aktif nih dari penonton-penonton di akun teman-teman nih. Nah, waktu yang paling aktif tuh biasanya di jam berapa sih? Kayak gitu. Itu teman-teman bisa disesuaikan juga berdasarkan jam atau berdasarkan hari ini. Nah, kebanyakan kalau kita lihat ya dari data itu di jam 8 malam nih kebanyakan jumlah followers yang aktif di eh, akun TikTok teman-teman kayak gitu. Oke, selanjutnya teman-teman selain bisa mengakses analytics atau insight dari video pendek melalui aplikasi TikTok, teman-teman bisa juga mengakses melalui Seller Center nih. Nah, teman-teman bisa langsung masuk aja ke Seller Center, lalu nanti ada bagian Kompas Data nih teman-teman. Di sana teman-teman bisa mempelajari bagaimana performa dari video pendek, lalu performa dari live streaming, dan juga ada performa-performa yang lain yang bisa teman-teman explore lagi nih. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari konten video teman-teman dan ataupun live streaming teman-teman. Karena kita bahasnya konten video ya teman-teman, jadi kita akan lebih fokus membahas mengenai performa video dari akun TikTok teman-teman melalui Seller Center. Nah,
Selanjutnya, oke, di performa video ini ada apa aja sih? Sebenarnya teman-teman ada kurang lebih mirip-mirip sih, kayak misalnya di akun TikTok teman-teman. Mungkin bedanya di sini di melalui Sales Center teman-teman bisa mengakses dari segi penjualannya, lalu dari segi produknya, berapa SKU yang sudah terjual, berapa jumlah pembeli dalam periode tertentu, lalu berapa juga rasio dari apa ya orang-orang yang mengklik produk di video pendek teman-teman. Lalu selain itu juga dari impresi produknya, berapa banyak yang mengunjungi produk-produk teman-teman seller kayak gitu. Yang pertama kita akan bahas satu-satu nih. Ada GMV nih teman-teman. Jadi GMV itu lebih ke jumlah pembayaran pesanan yang dihasilkan dari semua video selama periode tertentu. Jadi misalnya dalam waktu seminggu teman-teman apa ya teman-teman mengupload 7 video pendek misalnya. Nah, dari 7 video pendek itu berapa sih jumlah penjualan yang berhasil dibuat dari video pendek tersebut kayak gitu. Jadi nanti bentuknya berupa rupiah ya teman-teman. Jadi berapa rupiah yang sudah dikumpulkan dari video pendek yang sudah diupload teman-teman. Selain itu juga ada jumlah penjualan nih, berapa unit sih yang terjual dari video pendek melalui video pendek. Selain itu juga kita bisa lihat juga berapa banyak pembeli yang ada yang membeli melalui video pendek teman-teman nih. Nah, selain itu juga ada impresi produk, ada klik produk, lalu ada juga rasio klik tayang, yaitu jumlah klik pada produk video dibagi jumlah pemutaran video selama periode tertentu. Jadi berapa banyak pengguna yang ngeklik produk di video pendek teman-teman seller dibagi dengan jumlah pemutaran videonya. Jadi berapa berapa jam sih video pendek tersebut diputar oleh pengguna nih. Nah, itu akan menjadi data rasio klik tayang kayak gitu. Oke. Nah, di sini juga akan ditampilkan video pendek yang mana sih yang menghasilkan penjualan tertinggi nih, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa apa ya, menjadikan baseline nih untuk video pendek yang kira-kira paling rame dan paling banyak penjualannya. Jadi, ketika membuat konten video di minggu-minggu selanjutnya itu bisa menyesuaikan lagi dengan baseline itu nih, dengan konten video yang paling rame. Formatnya seperti apa sih yang paling disukai oleh followers atau penonton video pendek teman-teman kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai performa akun nih teman-teman. Jadi di performa akun ini teman-teman bisa mengakses 4 video teratas yang difavoritkan nih oleh penonton dari video pendek teman-teman. Jadi 4 video ini memberikan hasil GMV, konversi, dan interaksi terbanyak untuk akun TikTok teman-teman dan akun toko teman-teman. Nah, di sini juga selain dari GMV, juga ada sumber traffic sama seperti yang tadi ya, yang melalui aplikasi TikTok. Itu ada sumber traffic, itu berasal dari mana aja sih pembeli atau penonton dari video pendek teman-teman. Ada yang berasal dari traffic berbayar kah atau traffic organik kayak gitu. Kalau traffic organik ini lebih ke penonton yang datang dari laman FYP teman-teman seller kayak gitu. Selain itu juga kita ada data berupa peringkat video nih teman-teman. Jadi di situ ada informasi mengenai daftar video inspirasi dari performa penjual lain berdasarkan jenis peringkat nih. Untuk video pendek yang berpenghasilan tinggi, konversinya tinggi, dan interaksinya juga tinggi kayak gitu. Tentunya juga average time-nya atau jumlah penonton yang menonton video pendek sampai selesai itu akan menjadi akan ada di peringkat video ini. Jadi teman-teman bisa mengacu juga nih ke peringkat video pendek ini untuk membuat konten video yang sedang rame itu videonya seperti apa kayak gitu. Oke, lanjut. Kita akan lanjut bahas studi kasusnya ya teman-teman. Oke, mungkin aku akan bantu play dulu untuk di Lark-nya nih teman-teman. Kalau misalnya tidak ada suaranya, bisa langsung di komen ya teman-teman. Oke, aku play dulu ya. Sebentar. Oke. Nah, tadi kan kita udah nonton bareng-bareng nih studi kasus atau contoh
video pendek seperti apa sih yang bisa generate followers yang lebih banyak, lalu engagement yang lebih banyak. Nah, kira-kira ada masukan nggak dari teman-teman? Setelah menonton video pendek itu, kira-kira ada yang mau kasih summary nggak ya? Boleh dong di kolom komentar, kira-kira yang kurang dari video pendek itu apa sih kira-kira? Sambil menunggu komentar dari teman-teman seller, mungkin aku akan lanjut juga ya, menjelaskan sedikit dan mereview sedikit mengenai konten video tadi. Narasi, oke. Narasinya itu mungkin seperti apa tuh kawan? Kira-kira mungkin kurang interaksinya ya kelihatannya ya. Secara keseluruhan, untuk video pendek yang barusan nih, memang untuk penontonnya banyak nih, 249.000 penonton ya. Dan disukai juga oleh 17.000 pengguna nih. Tapi yang kita lihat mungkin kelebihannya itu karena durasinya singkat nih teman-teman. Karena kita cek kan tadi durasinya cuma berapa ya? 16 detik ya. 16 detik. Nah, ketika memang durasinya pendek, otomatis jumlah penonton yang menonton sampai habis untuk video pendek tersebut akan semakin banyak kan. Karena mungkin mereka tidak akan perlu waktu yang banyak dan tidak keburu bosan gitu untuk menonton video pendeknya nih. Makanya konten video yang barusan itu mendapatkan jumlah penonton yang lumayan banyak. Selain itu juga mungkin sound yang digunakan merupakan sound yang sedang viral nih teman-teman. Jadi pastiin teman-teman dalam membuat konten video itu pastikan teman-teman mengikuti tren yang sedang berlangsung dan juga kontennya harus menggunakan sound yang sedang viral kayak gitu. Nah, selain itu juga mungkin kekurangannya tadi kan kita lihat teman-teman di sana di video tersebut kan cuman menjelaskan mengenai spesifikasi produknya ya. Kenapa soundnya dibatasi untuk akun seller? Oke, nanti kita akan jawab di sesi Q&A ya Kak ya. Oke. Nah, kekurangannya mungkin aku lanjut dulu ya. Kekurangannya mungkin lebih ke call to action-nya ya. Jadi di video tersebut hanya menjelaskan mengenai spesifikasi nih, spesifikasi dari produk, tapi tidak mengajak penonton untuk check out atau untuk membeli di akun toko teman-teman seller kayak gitu. Jadi mungkin yang perlu dikembangkan adalah berikan detail informasi tentang produk, lalu mungkin bisa juga lebih interaktif lagi, entah itu menggunakan voice over atau juga menambahkan call to action, misalnya promosi yang sedang berlangsung atau mungkin sedang ada flash sale untuk produk-produk yang ditampil di video pendek itu bisa ditambahkan sebagai apa ya? Sebagai alat untuk menambah penjualan dari video pendeknya nih teman-teman. Kayak gitu. Nah, selain itu juga video pendeknya harus lebih interaktif lagi karena untuk meningkatkan engagement tadi ya, engagement dari akun TikTok teman-teman. Sebentar, Teman-teman, Sorry, sorry ada boleh pakai. oke. Sorry ya teman-teman, ada sedikit trouble nih tadi ya. Tadi kita sampai mana ya? Tadi kita sampai mana ya? Studi kasus Sampai yang pertama ya studi teman-teman. kasus yang pertama ya Oke, teman-teman. Oke, kita akan bahas mengenai studi kasus mengenai yang studi selanjutnya kasus nih yang teman-teman. selanjutnya nih teman-teman. Sebentar, aku bantu share Sebentar, dulu. aku bantu share dulu. Oke, 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 selanjutnya selanjutnya adalah sudah. Oke. Oke, aku akan lanjut nih untuk membahas studi kasus yang kedua ya teman-teman. Tadi di studi kasus yang pertama, untuk kekurangan dari video pendeknya ini sendiri, lebih ke kurangnya call to action ya teman-teman. Selain itu juga mungkin bisa ditambah informasi-informasi mengenai promosi yang sedang berlangsung untuk produk-produk yang dijual di video pendek tersebut.
dan juga lebih interaktif lagi melalui voice over ya tadi ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba pelajari juga nih, akan bahas juga tentang studi kasus yang kedua nih teman-teman. Nah, kalau misalnya dari teman-teman ada masukan juga boleh langsung di komen ya, di kolom komentar. Aku akan setelah menonton video pendek tersebut, kira-kira masukan apa nih yang bisa teman-teman seller sampaikan untuk video pendek tersebut? Kira-kira kurangnya apa? Lalu bisa ditambahkan apa? Boleh dong di komen di kolom komentarnya ya teman-teman. Anyone yang mau kasih penjelasan mengenai video pendeknya? Ulangi. Oke, kita ulangi. Oke, udah bagus Kak, link produk. Oke, link produk ya. Tadi juga Kak siapa ya? Kak Surya juga bilang ya, CTA-nya ya, CTA-nya kurang CTA. Deskripsi produk fontnya terlalu kecil. Oke. Dari produknya ya teman-teman. Dan yang bikin aku menarik sih sebagai penonton awam ya, untuk video pendek yang barusan itu lebih ke penggunaan dari produknya ini loh. Kayak dia tuh menjelaskan, si creator ini atau karya nih menjelaskan mengenai bagaimana sih kegunaan produknya. Bisa dipakai untuk laptop tadi kan ya. Bisa dimasukin pakai apa namanya, power bank juga tadi kan. Selain itu juga mungkin yang lebih menarik dari apa ya, dari fontnya mungkin ini ya, fontnya eh, girly-girly gimana gitu kan. Kelihatannya jadi semakin estetik gitu teman-teman kayak gitu. Nah, selain itu juga mungkin kekurangannya lebih ke terlalu lama ya video pendeknya. Karena terlalu lama mungkin menyebabkan dari data analytics yang terlampir di sini nih teman-teman. Nah, dari 38 detik, ya betul, voice over juga bisa ditambahkan nih teman-teman di aplikasi di video pendeknya ini kayak gitu. Dibandingkan yang tadi kan tadi 16 detik ya teman-teman. Kalau yang sekarang ini tuh 38 detik nih. Nah, total dari jumlah penontonnya juga menurun nih. Kalau tadi kan 290.000 ya. Padahal kita udah pakai sound yang menarik juga kan. Tapi ini lebih ke durasinya mungkin terlalu kepanjangan kayak gitu. Selain itu juga di durasi yang panjang ini, girly banget sebaiknya video menggunakan suara wanita. Nah benar, boleh ditambahin voice over juga nih. Karena konten-konten videonya, tadi kan kita juga udah lihat nih demografik dari konten video akun Karya ini banyak dari ciwi-ciwi ya, dari wanita-wanita gitu. Makanya disesuaikan lagi, bisa disesuaikan lagi untuk video pendeknya yang akan kira-kira menarik bagi wanita-wanita gitu. Nah, tapi di sini mungkin lebih ke highlightnya lebih ke ini ya. Konten video pendeknya itu durasinya terlalu lama nih karena 38 detik ya. Selain itu juga jumlah penontonnya menurun dibandingkan yang tadi dan juga rata-rata penonton atau jumlah durasi menonton ini berkurang juga nih dibanding yang tadi. Kalau yang tadi kan 8,6 detik something gitu ya. Kalau sekarang menurun jadi 5 detik aja nih. Karena mungkin penyebabnya salah satunya adalah
dari durasi video yang terlalu kepanjangan nih. Makanya nih, aku menyarankan buat teman-teman yang kira-kira akan memulai membuat video pendek, itu disarankan membuat video pendek yang mungkin lebih ke durasinya yang lebih singkat lebih baik kayak gitu. Ya at least 10 sampai 15 detik gitu teman-teman. Jadi ketika membuat video pendek yang durasinya lebih lama, itu pastikan teman-teman seller sudah mempersiapkan dulu skrip yang akan dibuat di video pendek tersebut sehingga akan meningkatkan average watch time-nya nih dari video pendek teman-teman kayak gitu. Nah, tadi kan kalau di video yang pertama itu jumlah video ditonton sampai habis itu sampai ke 17% tadi ya kalau nggak salah. Nah, kalau di sini cuma 2% nih dari jumlah penontonnya kayak gitu. Sehingga terjadi penurunan nih. Makanya mungkin harus dikurangi lagi nih dari segi durasinya kayak gitu. Dan juga dari engagement-nya nih, dari retention-nya nih teman-teman. Di detik bahkan belum sampai ke detik ke-12 itu sudah mengalami penurunan yang lumayan drastis nih. Dari 100% penonton turun menjadi 25%-an. Makanya itu mengapa kita penting untuk menyesuaikan lagi durasi dari konten video pendek yang akan kita buat nih. Semakin compact atau semakin pendek video yang teman-teman upload itu akan membuat penonton tidak nge-skip gitu. Maksudnya penonton akan betah untuk nonton ketika memang videonya nggak terlalu kepanjangan kayak gitu. Gimana sih caranya supaya penonton tetap stay nih di video pendek teman-teman? Caranya teman-teman bisa bubuhkan atau bisa menambah hook atau pemancing nih, pemancing di ya at least 8 detik pertama nih teman-teman. Jadi 8 detik pertama itu teman-teman fokus eh, apa fokus membubuhkan atau membuat pemancing kayak eh, misalnya nggak sia-sia beli produk A kayak gitu kepake banget, nah misalnya kayak gitu terus atau eh, 7 produk yang bisa teman-teman seller gunakan untuk mencerahkan kulit misalnya, itu bisa menjadi pemancing atau hook dari video pendek teman-teman kayak gitu. Nah, selain itu juga mungkin bisa ditambahkan voice over untuk video pendek yang barusan nih, karena tidak ada voice overnya dan lebih ke spesifikasi dari produk kayak gitu. Selain itu juga mungkin sama seperti video yang pertama, itu teman-teman bisa tambahkan CTA atau call to action-nya. Yang tadi aku bilang, kira-kira bisa check out di mana, lalu promosi apa yang sedang berlangsung, atau mungkin sedang ada flash sale, atau mungkin sedang ada potongan harga produk, dan lain-lain. Itu bisa teman-teman infokan di akhir video pendeknya kayak gitu. Oke, selanjutnya studi kasus yang ketiga kita akan mainkan ya teman-teman. Tolong disimak. Ternyata beneran ada dong body care di bawah 50.000. Nih dia nih, Azarin with BT21 Body Saver. Yang pertama ada Barrier Glow. Dia ini fokusnya untuk skin barrier kamu dan mengatasi kulit pecah-pecah. Teksturnya yang super watery dan gak lengket ini enak banget dipakai pagi dan malam hari. Yuk langsung kita cobain. Tuh lihat, baru diaplikasiin di tangan aja udah kayak jatuh banget kan teksturnya. Yang aku suka ini tuh cepat meresap dan wangi banget. Oke, Barrier Glow approve. Selanjutnya ada Ageless Glow. Nah yang satu ini unik banget karena dia punya kandungan retinol dan arbutin, bisa atasi penuaan dini dan kulit tampak lebih muda. Kamu bisa pakai pas malam hari ya. Yuk kita coba yuk. Walaupun dia lebih creamy, tapi dia nggak ninggalin white cast sama sekali. Dan pastinya wangi banget. Nggak ada alasan buat nggak beli nggak sih? Oke, boleh dong di komen kira-kira perbedaan apa sih yang bisa teman-teman temukan di video pendek yang ketiga ini? Kayaknya agak beda nih dari video pendek yang pertama dan kedua. 2 produk dalam satu video. Ya, oke, itu benar. Kira-kira ada apa lagi nih? Ada bumbu apa yang ditambahkan oleh si creator di video pendek tersebut? Tadi kan kita bahas mengenai call to action dan lain-lain. Kira-kira ada tambahan apa nih dari video pendek ini? Voice over, yes, betul voice overnya. Pemilihan warna font, background putih, warna jangan putih, mati. Oke, dari backgroundnya bisa diimprove lagi ya teman-teman. Deskripsi produk kontras produk terpecah jadi 2. Oh oke, mungkin bisa lebih spesifik per produk aja ya untuk ada interaktif model dengan penonton. Yes, betul. Kalau yang video yang ketiga ini lebih interaktif ya teman-teman. Oke, mungkin secara keseluruhan dari video pendek ini, perbedaannya dengan video yang pertama dan kedua adalah adanya hook nih teman-teman di awal. Tadi kan
di awal nih kita lihat ya, coba Ternyata kita play beneran lagi. ada dong body Nah, care di di bawah sini kan ada 50.000. Nih dia nih emang ya. ada Ternyata beneran ada dong body body care screen di bawah yang di bawah 50.000. 50 Nih dia ribu. nih, Nah, Azarin itu kan with jadi BT21 body hook saver. Yang pertama untuk ada si barrier video glow. pendek Dia ini ini kayak gitu. fokusnya Jadi untuk skin barrier kamu. untuk penonton akan betah untuk menonton video pendeknya nih karena dikasih iming-iming atau dikasih pemancing di awal nih di 8 detik pertama itu dari kreatornya memberikan informasi atau hook atau pemancing di video pendeknya. Makanya eh, kalau dilihat nih ya, jumlah dari penontonnya meningkat nih kayak gitu karena memang penonton akan betah menonton videonya nih. Oke, selain itu kalimat propaganda biar penasaran ya Kak. Nggak gitu juga ya Kak ya. Jangan propaganda juga, tapi lebih ke apa ya? Poin yang menarik mengenai produk yang akan dipromosikan di akun toko Kakak nih, kira-kira apa? Aduh, nyesel juga ya nggak beli, misalnya nyesel juga ya nggak beli body screen ini sejak lama kayak gitu. Selain itu juga misalnya nggak nyangka bisa ada produk yang semurah ini, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa dijadiin hook buat eh, konten video teman-teman kayak gitu. Mungkin kelebihannya ada hook tadi yang 3 detik awal, lalu penjelasan produknya juga detail nih teman-teman. Selain itu juga penggunaan produknya sesuai fungsi ini, jadi langsung di try on gitu ya produknya tadi. Bedanya mungkin lebih interaktif ya untuk video pendek yang sekarang dibanding 2 video sebelumnya. Nah, selain itu juga ada juga voice over kan dari kreatornya untuk menjelaskan produknya nih. Dibanding yang tadi kan cuma teks aja ya teman-teman. Jadi kurang interaktif kayak gitu. Nah, tapi untuk kasus yang ketiga ini, untuk video pendeknya itu lebih informatif dan lebih interaktif juga karena menggunakan voice over nih. Oke, selain itu juga ada call to actionnya nih di akhir kayak gitu. Jadi semakin membuat penonton betah gitu untuk nonton di video pendeknya kayak gitu. Mungkin kekurangannya lebih ke durasinya juga sama seperti video pendek yang kedua. Durasinya cenderung lama nih dan juga mungkin spesifikasi atau informasi produk yang dijelaskan cukup banyak sehingga durasinya memakan durasi banget nih untuk menjelaskan produknya. Produk gadget, Kak. Oke, untuk produk gadget mungkin aku belum ada nih, Kak. Tapi mungkin nanti kita bisa sharing-sharing di webinar selanjutnya ya, Kak. Oke, engagementnya kurang tinggi. Oke, engagementnya juga kurang tinggi ya. Tapi ya memang setiap konten video yang kita upload, tidak semua akan perfect gitu ya, akan sempurna gitu ya. Pasti akan ada lowlights atau ada kekurangan dari short videonya. Nah, tinggal bagaimana kita untuk improve atau mengembangkan kualitas dari video pendek kita menggunakan data-data yang ada di video analysis ini dan juga yang ada di Kompas Data di Seller Center teman-teman nih kayak gitu. Oke. Sebenarnya dari aku sih materinya cukup sekian ya. Mungkin aku akan lempar balik nih ke Kak Uli untuk kuis yang terakhir ya Kak ya. Silakan Kak Uli. Oke. Sebentar. Oke. Teman-teman, suara aku sudah terdengar jelas. Langsung aja kita ke kuis yang untuk ketiga untuk teman-teman yang di yang di luar luar sudah ada sudah di ada kolom di chat. Nah, chat. nih untuk teman-teman yang ada di yang Zoom, ada di jawab Zoom, dulu pertanyaan jawab dulu terakhir dari pertanyaan terakhir kita dari ya, baru kita nanti ya, kita baru nanti masuk kita ke masuk ke baru nanti kita masuk ke Kak Diki, boleh fokus ke chat Kak, langsung dijawab aja di kolom chatnya. Ya, boleh masuk ke kolom chat, langsung dijawab dulu. Sebentar untuk yang kuis ketiga ya. Oke, ini dia untuk kuis yang ketiga. Bentar ya. Oke, udah tampak di layar ya teman-teman untuk kuis yang ketiga. Pada Kompas Data di Seller Center, data manakah yang tidak akan ditemukan mengenai performa short video? Yang tidak akan ditemukan nih. Apakah satu, angka GMV, yang kedua, klik produk, yang ketiga, video dengan pendapatan tertinggi, atau yang keempat, alamat followers. Hayo. Yang tidak akan ditemukan. Yang tidak akan ditemukan. Yang mana itu yang tidak akan ditemukan?
Ya, Kak Lui jawabnya boleh dilihat di kolom chat. Aku sudah kirim. Aku sudah kirim kuis 3 jawab di sini. Dibuka, diklik linknya, Kak. Nah, nanti klik di situ ya. Oke. Oke, teman-teman yang di Zoom, waktunya alamat palsu. Kita hitung mundur ya, 5 detik ke belakangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, sebentar. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya benar adalah alamat palsu. Jadi kalau untuk alamat followers tidak akan teman-teman temukan ya. Tapi kalau untuk datanya, teman-teman pasti bisa melihat dari angka GMV, klik produknya berapa banyak, kemudian video dengan pendapatan tertingginya juga pasti teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman, terima kasih buat perhatiannya. Mohon maaf kalau masih kalau yang di Lark, jujur tadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin masih ada yang double. Sorry banget. Tapi kita coba move ke bagian selanjutnya, yaitu untuk Q&A. Nah, kita mau jawab beberapa pertanyaan teman-teman. Tapi sebelumnya aku minta tolong teman-teman untuk post untuk survei kita ya. Oke, teman-teman yang di Zoom boleh dilihat di layar. Tolong bantu diisi untuk surveinya kira-kira gimana sesi hari ini. Terus kalau untuk teman-teman yang di live sebentar aku share juga. Oke, siap. Yang di live aku masih double ya suaranya ya. Teman-teman yang di live aku masih double. Udah enggak? Oke, oke mantap. Siap. Oke deh, ini sambil Kak Rahmat istirahat, Kak Rahmat boleh lihat di kolom Q&A, bisa ya. Nanti Kak Rahmat akan pilih 2 pertanyaan. Kak Rahmat boleh pilih 2 pertanyaan. Sambil aku mau coba bantu jawabin pertanyaan untuk teman-teman nih ya. Oke, sabar. Udah mulai banyak nih yang nanya. Cuman harap bersabar. Oke, kita mau jawab pertanyaan pertama dari Kak Adi Nugroho. Om, kenapa Om Kak Adi? Om, pendek itu berapa detik VT-nya? Pendek itu, Kak Adi, yang dibilang pendek itu paling nggak 15 detik deh. Tuh, videonya, kalau short video yang terpendek, kalau bisa 15 detik ya. Terus kemudian ada yang nanya lagi tadi, eh, apa bedanya analitik yang ada di Creator Tools sama Business Suite? Itu basicnya nggak ada bedanya sih Kak. Itu kayak di lebih Kakak kita menyediakan banyak ruang masuk aja. Intinya nanti Kakak akan menemukan data yang sama gitu karena videonya ya video itu juga gitu. Jadi nanti datanya akan sama tergantung Kakak lebih nyaman pakai yang mana. Kakak kreator tool yang dari handphone atau bisa buka lewat desktop gitu. Intinya intinya kalau pakai versi yang desktop pasti akan jauh lebih detail dan lebih banyak data yang bisa kakak terima gitu ya. Oke, ini aku Kak Rahman masih boleh pilih. Aku mau mampir ke LARK. Di LARK ini ada yang marah-marah nih dari tadi nih. Kak Surya Phone Group. Halo Kak Surya, ini emang udaranya panas ya. Pakai panas, terusnya jadinya kayak marah-marah. Kak Surya sama Kak Diki nih. Nih Kak Diki tadi pertanyaannya udah ditanyakan lagi. Coba kita, teman-teman sabar. Saya emang panas, tapi kita harus coba tarik nafas gitu. Kita jangan bawa stres. Kita coba pelan-pelan lagi gitu. Ini Kak Diki bertanya nih. Saat aku live rame, tiba-tiba akun kena pelanggaran karena konten tidak relevan. Masalahnya, konten tersebut udah lama banget. Tapi kenapa baru dikasih pelanggarannya saat akunku mulai rame? Oke, menjawab pertanyaan Kak Diki, pertama gini Kak Diki solusinya. Solusinya nih, kalau teman-teman, Kak Diki maupun teman-teman punya short video yang bermasalah, yang dibisukan, entah misalkan dia dibisukan atau misalnya dia dapat pelanggaran, teman-teman saya sangat sarankan langsung dihapus aja gitu. Langsung dihapus, jangan di archive, jangan di private, dihapus aja gitu loh. Kalau udah tahu itu punya dosa,
langsung hapuskan, bersihkan dari akun teman-teman. Pokoknya jangan sampai punya dosa masa lalu yang mengintai. Karena apa? Karena cara bermainnya TikTok itu, teman-teman ini nggak sih kayak pernah dengar nggak sih kayak saya upload videonya sekarang, tahu-tahu FYP-nya 3 bulan lagi gitu. Itu juga kenapa kalau memang videonya aman-aman aja, nggak punya pelanggaran, meskipun videonya views-nya kecil, dibiarin aja. Karena bisa jadi FYP-nya nanti gitu. Nah, sama dengan video yang punya histori buruk nih. Itu mendingan dihapus aja. Jangan sampai video yang punya histori buruk ini jadi ganjalan di masa depan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, semoga menjawab Kak Diki. Next-nya kita mau dengerin coba Kak Rahmat menjawab pertanyaan yang mana? Oke Kak Uli, terima kasih banyak nih udah kasih kesempatan aku buat jawabin pertanyaan dari teman-teman seller nih. Mungkin aku akan menjawab pertanyaan dari Kak. Bentar ya Kak ya, aku pilih dulu. Oke, mungkin dari Kak Dahika Rahmadani ya. Kak Dahika bertanya, Kak, apakah pemilihan sound akan berpengaruh terhadap jumlah pembelian di akun affiliate? Soalnya kan untuk sound yang dapat digunakan di komersil sangat terbatas. Jawabannya adalah iya ya Kak. Untuk pemilihan dari sound atau musik yang digunakan untuk promosi, itu sangat berpengaruh terhadap penjualan nih Kak. Jadi dipastikan Kakak menggunakan sound atau sound komersil yang sedang viral nih Kak. Atau mungkin sebagai alternatifnya, Kak Dika juga bisa membubuhkan apa ya hashtag-hashtag yang lagi viral nih Kak. Misalnya Kakak jual skincare. Nah, itu Kak. Oh ya, belum ya? Oke. Oke. Oke, halo. Oke, sorry ya, Kak. Oke, aku akan bahas mengenai ini nih, Kak. Aku akan menjawab pertanyaan dari Kak Dika ya. Kedengeran ya suaraku ya? Boleh dong reaction-nya dari teman-teman seller. Suara aku sudah jelas Kak yang di Zoom dan yang di Lark? Sudah oke. Oke, aku bantu jawab ya pertanyaan dari Kak Dika nih. Apakah pemilihan sound akan berpengaruh terhadap jumlah pembelian di akun affiliate? Soalnya kan untuk sound yang dapat digunakan di komersial sangat terbatas. Yes, betul Kak. Jadi akun TikTok itu ada di dua jenis nih Kak. Yang pertama ada akun personal dan yang kedua ada akun bisnis. Nah, untuk akun bisnis ini hanya bisa menggunakan sound komersil atau musik-musik komersial gitu yang tidak ada copyright-nya ya. Nah, kakak bisa menggunakan apa ya sound yang sedang viral nih kak untuk menambah penonton atau traffic ke akun TikTok kakak dan juga nantinya mungkin akan generate ke sales yang lebih banyak. Tapi mungkin sebagai alternatif untuk akun bisnis, selain kakak menggunakan sound yang sedang viral atau sound yang lagi banyak dipakai nih di TikTok untuk sound komersil, itu kakak juga bisa menambahkan hashtag nih kak atau tagar untuk konten video kakak. Misalnya kakak lagi ikut promosi tanggal kembar, itu kakak bisa pakai hashtag promosi tanggal kembar atau kampanye tanggal kembar, itu bisa disesuaikan lagi. Misalnya kakak juga jual skincare, itu kakak mungkin bisa spesifikasiin lagi apa bisa kerucutkan lagi nih untuk apa namanya pencarian atau tagar di akun video pendek kakak nih kayak gitu. Misalnya kakak jual skincare, mungkin bisa pakai hashtag skincare. Lalu misalnya eh, maksimal itu 3 hashtag ya kakak. Kakak bisa tambahkan 3 hashtag. Mungkin misalnya kalau jualan skincare, kakak bisa pakai hashtag skincare. Mungkin selain itu juga pakai hashtag review atau mungkin hashtag yang disesuaikan lagi sesuai dengan produk yang kakak jual kayak gitu. Semoga menjawab ya Kak Dika kayak gitu. Oke, mungkin selanjutnya aku akan bantu jawab juga nih Kak Uli. Pertanyaan dari Kak siapa tadi ya? Sebentar. Aku tadi ini. Oke, pertanyaan selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Krisnawidi nih. Kak, lebih baik banyakin konten video teaser, itu video teaser ya, atau video TikTok, atau setiap hari live sampai 2 kali buat nambah penjualan sama followers. Oke, sebenarnya kakak bisa kombinasi ini kak. Kak Krisna bisa kombinasiin. Jadi ketika kakak, misalnya let's say kakak dalam seminggu mengupload video pendek sebanyak 5 kali. Nah itu bisa diselang-seling nih kak. Misalnya untuk 2 kali video itu untuk video teaser itu bisa juga menginformasikan kira-kira kakak mau live streaming kapan nih. Biasanya H-3
sebelum live streaming itu kakak bisa menginformasikan melalui video teaser nih. Nah, selain itu juga kakak bisa ramein akunnya dengan mengupload video pendek yang memang memperkenalkan brand kakak atau produk kakak gitu. Jadi selain menginformasikan tentang jadwal live streaming melalui video teaser, kakak juga bisa membuat video pendek komersil yang mempromosikan produk kakak kayak gitu. Jadi kakak bisa jelaskan sedetail mungkin nih tentang keunggulan produk kakak, lalu eh, bisa diaplikasikan atau digunakan untuk kegiatan seperti apa sih produk kakak kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Krisna. Mungkin selanjutnya aku akan menjawab lagi nih Kak Uli, pertanyaan dari Kak Mei Dewi ya. Seharusnya video pendek berapa detik sih Kak? Nah, sesuai yang kita bahas nih sebelumnya, jadi durasi bisa menyesuaikan nih teman-teman. Sebaiknya memang untuk mengawali mengupload video pendek itu teman-teman bisa mengupload video pendek yang durasinya pendek dulu nih. Contoh seperti yang diinformasikan Kak Uli tadi, 15 detik nih maksimal. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan mungkin 3 detik pertama hook, lalu sisanya pengenalan produk, dan di akhir itu teman-teman bisa menginformasikan atau call to action nih bentuknya. Bisa menginformasikan eh, kira-kira bisa check out di mana, terus promosi yang sedang berlangsung apa, lalu eh, kira-kira sedang ada diskon atau enggak, itu bisa diinformasikan di akhir video. Dari 15 detik video pendek yang tadi sudah diupload teman-teman seller nih, kayak gitu. Jadi benar-benar memang tidak ada pakem pasti nih kira-kira video pendek yang bagus tuh berapa detik sih Kak. Jadi Kakak bisa coba-coba aja dan juga Kakak bisa mengacu ke data analytics yang tadi kita sudah bahas bareng-bareng ya Kak. Dari sana kita akan menentukan kira-kira video pendek kita akan seperti apa, demografik videonya seperti apa. Apakah kita akan mengejar penonton-penonton berdasarkan gender atau berdasarkan usia, itu bisa ditentukan dari data analytics yang tadi yang ada di aplikasi TikTok maupun di Kompas Data di Seller Center. Sehingga ke depannya video pendek teman-teman bisa menjangkau lebih banyak penonton nih, teman-teman. Mungkin aku akan oper lagi ke Kak Uli, mungkin akan menjawab. Silakan Kak Uli. Oke, thank you Kak Rahmat. Banyak juga ya yang dijawab sama Kak Rahmat. Sambil Kak Rahmat pilih-pilih lagi pertanyaannya, aku mau bantu jawab. Ini happy deh, Kak Surya udah ini nih. Dia dari caps lock jadi kecil hurufnya. Halo Kak Surya, ntar aku jawab di sini. Oke, ini aku mau menjawab dulu pertanyaan yang kayaknya teman-teman teman-teman pada bertanya juga. Teman-teman kasih kasih ini ya, kasih kode ya kalau suara aku nggak kedengeran. Ini ada yang kakak yang bertanya, kalau pendapatan dari TikTok itu sebenarnya dari hasil view konten kita kah atau dari hasil penjualan kita? Oke, pertanyaan yang bagus banget kakak siapapun ini namanya. Kalau dari TikTok, pendapatannya berarti teman-teman berjualan gitu. Kan memang jadi teman-teman kalau viewsnya tinggi aja, kalau nggak ada yang beli barangnya, kalau nggak masukin keranjang kuning ya berarti nggak jadi pendapatan gitu. Itulah kenapa kita menyarankannya kalau kita sebagai seller, sebagai penjual, kalau membuat video pendek itu dikasih link keranjang kuning gitu. Karena yang kita kejar, karena kita sebagai seller teman-teman, karena kita sebagai seller yang kita kejar adalah penjualan lewat videonya. Kalau teman-teman influencer mungkin beda ceritanya ya. Kalau kayak modelnya endorsement itu beda lagi. Tapi kalau pertanyaannya gitu dari mana dapat pendapatannya itu adalah dari hasil berjualan produk yang kita sematkan di short videonya gitu. Oke, semoga menjawab Kakak. Terus kemudian Kak Adi Nugroho ini pertanyaannya sepaket nih. Kak Adi Nugroho kasih pertanyaan yang bagus banget yang teman-teman yang lain juga mungkin bisa disimak baik-baik. Jadi terkait sama yang bagian trending post. Nah, Kak Adi bertanya nih, pertanyaannya, kalau dari video trending itu berarti kita perlu nge-boost VT-nya kah? Tuh. Lebih sering bikin untuk produk dan tipe VT-nya. Jadi gini teman-teman, kan teman-teman punya patokan kan 9 video yang tertinggi versi teman-teman sendiri. Nah, itu benar dari Kak Adi kalau teman-teman punya budget untuk ads, daripada bingung nih ya mana nih yang mau dipilih, apa bikin video ulang gitu atau video yang mana yang harusnya kita ads kan.
Itu bagusnya teman-teman memang kalau mau pasang video ads, pilihlah dari video yang sudah punya organik bagus. Organik bagus berarti ya gitu, mungkin dia masuk ke dalam kategori yang 9 biji itu. Jadi itu bisa buat jadi pegangannya teman-teman kalau memang punya budget untuk pasangin ads. Teman-teman buka link di kolom chat, di Zoom maupun di Lark, itu aku ada kasih link tree, itu jadwal webinar kita. Hari Kamis ada tuh kita bahas soal ads. Berhubungan kan sama hari ini kan? Makanya nanti habis keluar webinar ini langsung klik daftar. Di situ teman-teman akan dikasih tahu lagi konten seperti apa yang kira-kira oke untuk jadi ads gitu. Yang pasti saya kasih tahu bocorannya nih ya. Nggak semua video teman-teman bikin terus dipasangin ads terus jadi tinggi. Nggak. Semua harus punya organik yang bagus dulu gitu. Kalau udah punya organik yang bagus, view saya bagus, nanti baru jadi enak tuh kalau mau di iklanin gitu pakai ads-nya. Terus Kak Adi juga akhirnya nanya nih tentang metrik yang video analisisnya kurang baik. Gini, misalnya orang cenderung skip kurang dari 10 detik. Artinya penonton menganggap kurang menarik. Tuh. Dan apa yang membuat menarik? Adakah tools untuk mengukur data itu? Kak Adi, kakak apa yang membuat kurang menarik? Kakak bisa lihat setelah detik ke-10, itu adegannya ngapain? Patungannya di sana gitu loh, untuk melihat apa yang kurang menarik. Karena biasanya sampai detik ke-10 doang. Terus detik 10 udah turun. Teman-teman bisa lihat, bisa evaluasi dari video itu sendiri. Setelah detik ke-10, ini apa yang terjadi di video saya gitu. Apakah memang terlalu flat, gitu-gitu aja, tidak ada. Bagus ya teman-teman, kalau bikin video itu, setiap 3 detik harus ada gebrakan tuh. Setiap 3 detik, saya nggak bohong. Entah dari narasinya, entah dari hentakan musiknya, entah dari adegannya. Karena zaman sekarang ini serba cepet nih, orang nih kalau 3 detik nggak ada set, set, set gitu, ditinggal videonya gitu. Makanya Kak Adi, sebenarnya Kak Adi, kalau sampai 10 detik aja udah nonton, itu udah modal yang bagus. Caranya ya coba kakak, durasi videonya jangan yang panjang. Kakak kalau udah punya modal habit penontonnya nonton sampai 10 detik, ya udah coba aja dulu mundurin apa dikurangin durasinya. Coba kakak main yang di durasi 20 detik atau 15 detik begitu ya Kak Adi ya. Semoga membantu Kak Adi Nugroho. Kak Rahmat mau melanjutkan? Oke, boleh. Silakan Kak Rahmat. Ini nih. Oke, aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Anonymous, Kak Anonymous Attendee nih. Idealnya up short video setiap hari atau hanya beberapa kali seminggu? Nah, sebenarnya tidak ada, balik lagi, tidak ada pakem khusus atau pakem tertentu untuk berapa kali sih upload video pendek yang ideal kayak gitu. Tapi mungkin lebih ke suggestion-nya ya. Karena di TikTok ini sendiri memang kuncinya adalah konsistensi nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman memang konsisten mengupload video pendek setiap hari, itu mungkin akan meningkatkan traffic lebih banyak juga ke akun TikTok teman-teman. Karena kan kita nggak pernah tahu nih kira-kira kapan kita FYP, kapan video pendek kita rame, itu kita nggak akan tahu. Yang bisa kita lakukan hanya trial and error nih teman-teman. Jadi untuk sebenarnya sih ada baiknya setiap hari teman-teman bisa upload video pendek sebanyak satu nih. Jadi 5-7 video pendek nih dalam seminggu. Nah juga itu bisa diseling-seling seperti yang aku infoin tadi nih. Bisa video pendek yang emang mempromosikan atau memperkenalkan produk dan brandnya. Lalu juga bisa upload video pendek yang sifatnya mungkin entertainment ya. Jadi buat hiburan aja gitu. Bikin video pendek yang tidak ada keranjang kuningnya. Buat ngeramein akunnya. Selain itu juga bisa diselingi juga dengan video teaser nih teman-teman. Jadi isinya adalah informasi-informasi kapan kira-kira teman-teman akan mengadakan live streaming. Nah, itu bisa di mungkin formulanya ya 3-2-1 kali ya. 3-2-1. 2 kali bisa upload mengenai video teaser, lalu sisanya bisa memperkenalkan produk dari teman-teman seller kayak gitu. Dan untuk sisanya itu bisa teman-teman upload untuk video pendek yang bersifat hiburan nih, untuk ngeramein akun teman-teman seller. Tapi mohon diperhatikan lagi ketika mengupload video-video yang sifatnya menghibur atau yang tidak ada keranjang kuningnya, itu pastiin teman-teman seller tidak menggunakan sound komersil ya teman-teman. Kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Andika Arif nih.
Kak, gimana mengatasi konten ads only di akun bisnis? Soalnya udah 3 kali upload tapi selalu kena ads only. Nah, ini sebenarnya di awal sebelum kakak mengupload produk nih Kak Andika bisa setting dulu nih untuk kontennya. Ada di bagian pengaturan iklan nih Kak. Jadi nanti di pengaturan iklan, kakak menginformasikan bahwa konten video kakak itu brand milik sendiri atau mungkin brand orang lain. Itu bisa di checklist sesuai dengan produk yang akan kakak promosikan. Misalnya, memang di dalam kontennya kakak akan mempromosikan produk milik brand sendiri. Itu kakak bisa centang yang eh, brand atau brand sendiri gitu, brand sendiri dan ada juga pilihan untuk brand milik orang lain. Jadi kakak harus apa ya, deklarasiin dulu nih kira-kira konten videonya itu berisi brand orang lain apa enggak. Simpelnya sih kayak gitu. Ada di bagian pengaturan iklan ya sebelum mengupload video pendeknya. Oke, semoga menjawab kakak-kakak. Selanjutnya mungkin aku akan menjawab juga pertanyaan dari Kak Abiseno nih. Kak, kan tadi kayaknya kakaknya bilang bisa infoin CO di mana aja. Nah, kalau kita infoin bisa CO di aplikasi sebelah gimana, Kak? Nah, ini nih, banyak banget teman-teman seller yang mungkin bertanya mengenai kebijakan seperti apa yang ada di TikTok ya. Nah, untuk mengarahkan pengguna atau penonton untuk check out di aplikasi sebelah, itu tidak diperbolehkan ya teman-teman untuk saat ini. Jadi, setiap konten video atau live streaming yang teman-teman seller upload itu harus menginformasikan atau harus mengarahkan pengguna dan calon pembeli untuk check out di TikTok nih teman-teman atau Shop Tokopedia. Tidak bisa mengarahkan untuk check out di platform sebelah kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Abiseno. Selanjutnya aku akan menjawab lagi pertanyaan dari Kak Stefanus Christian nih. Kayaknya pertanyaannya cukup tricky ya. Oke, aku pernah dapat case di mana itu video TikTok asli saya, tapi mendapatkan pelanggaran, katanya bukan ori dari aku. Nah, kalau case-nya seperti ini, Kak Stefanus, kakak bisa analisa dulu nih Kak dari videonya. Biasanya mungkin di videonya itu ada watermark dari brand lain, atau mungkin di videonya terlihat apa ya resolusinya rendah sehingga kelihatan mungkin hasil ngedownload dari brand lain atau mungkin video dari supplier misalnya kayak gitu. Diperhatiin dulu Kak sebelum upload videonya. Pastikan memang video yang diupload oleh Kak Stefanus itu original berasal dari video-video yang Kakak buat sendiri kayak gitu. Bahkan kayak misalnya ada watermark sedikit di bagian pojok kiri bawah misalnya. Itu ada menginformasikan milik brand orang lain, itu pasti akan kedetek oleh sistem nih Kak, sehingga nanti akan terkena pelanggaran video pendek kayak gitu. Makanya sebelum upload video ada baiknya mungkin videonya benar-benar diedit atau diproduksi oleh kakak sendiri kayak gitu. Tidak mengambil video milik pengguna atau milik akun TikTok yang lain kayak gitu Kak. Semoga menjawab ya Kak Stefanus. Mungkin aku bisa lempar lagi ke Kak Uli ya. Silakan Kak Uli. Oke, thank you Kak Rahmat. Wah, teman-teman udah nggak terasa udah mau jam 3:30. Mungkin ini aku akan bantu untuk jawab 2 pertanyaan terakhir ya Kak Rahmat ya. Oke, teman-teman sambil aku jawabin 2 pertanyaan terakhir, ini aku kasih kisi-kisi untuk besok di kolom chat boleh dibuka link tree edukasinya. Teman-teman besok harus join karena di jam 11 aku akan mengadakan webinar, aku akan jadi pembicara untuk fitur baru. Fiturnya apa? Fitur untuk kasih rekomendasi harga terbaik. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi kira-kira produk saya ini kalau dibandingkan sama seller lain, itu kira-kira gimana tuh? Apakah sudah oke harganya atau belum? Itu besok join jam 11 siang. Terus di jam 2-nya ada webinar lagi. Kita mau bahas apa? Tahu nggak teman-teman bahas apa? Kita mau bahas lagi live nih, strateginya apa nih? Yang dikeluarin produk apa duluan? Ayo, yang dikeluarin tuh harus ngejual, harus nge-spill produk apa dulu. Besok kita akan ngajarin tuh cara bikin rundown produknya ketika lagi live. Jadi, pastikan teman-teman buka linknya, terus aku tunggu besok join ya. Oke, ini aku mau jawab pertanyaan dari Kak Stefanus. Dia nanyanya bagus sih teman-teman. Kak Stefanus nanya, produk-produk yang kita masukkan ke video, apakah juga akan berpengaruh ke algoritma videonya? Misalnya produk potensial, videonya akan lebih di-push. Apakah seperti ini?
Bener, Kak Stefanus. Itu juga ngaruh, teman-teman. Jadi, semua dari produk, literally produk, ataupun konten videonya, itu semua tuh saling, apa ya, saling membantu untuk peningkatan traffic kita, gitu. Jadi bisa dibilang, teman-teman, kalau punya video yang mengandung produk yang lagi viral, itu biasanya akan lebih eh, direkomendasikan sama sistem, gitu. Tapi bukan berarti kan teman-teman pasti mikir ini saya produknya produk saya sendiri gitu loh, belum rame. Ya nggak apa-apa karena eh, apa ya, peningkatan traffic tuh nggak dari satu titik aja gitu teman-teman, banyak banget, ada dari mulai kreativitas bentuk kontennya gitu, sama kayak tadi Kak Surya nanya jenis video yang lagi digandrungi, lagi digemari itu apa, storytelling kah, atau unboxing kah, atau video trend kah. Saya kalau mau jujur-jujuran, saya mau jawab yang kualitasnya yang akhirnya banyak FYP dan banyak disukai adalah yang bentuknya storytelling gitu. Tapi storytelling itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Karena teman-teman harus bikin skrip videonya, bikin naskahnya, syutingnya tuh gimana tuh, posisi-posisi, angle-angle gambarnya gitu. Terus harus ada kekuatan ceritanya gitu. Itu tuh storytelling tuh ibaratnya ya, saya kasih tau teman-teman. Bikinnya susah, tapi kalau teman-teman berhasil, itu teman-teman megang gitu. Contohnya banyak banget storytelling yang berhasil karena storytelling itu cenderung tuh ada permasalahan di dalamnya, permasalahan yang berhubungan sama penontonnya sehingga orang jadinya nonton gitu loh sampai ending. Dan storytelling durasinya biasanya panjang. Teman-teman bayangin kalau durasinya semenit terus orang nonton semenit juga, wah itu teman-teman bakalan juara dan FYP. Tapi gitu, high risk, high apa ya, ibaratnya resikonya tinggi, cuma effortnya tinggi juga. Nanti kalau teman-teman tertarik, coba deh di kolom survei tulis gitu. Kalau memang mau punya spesial kelas untuk bikin storytelling, tulis nanti kita usahain kita bikin kalau yang pengen banyak gitu ya. Ini terus pertanyaan terakhir, aku mau jawab pertanyaan terakhir dari Kak Ina deh. Kak Ina nih kayaknya sedih nih, pemula nih. Kak Ina Nirmala, sebagai pemula yang sering dihadapi adalah akun sepi, follower dikit, live dan video juga sepi. Gimana sarannya Kak supaya akun kita ramai dan followers bisa terus naik? Kakak, videonya harus berani, udah nggak ada pilihan. Kalau di TikTok, pilihannya cuma mau kalau biasa biasa kalau kamu berangkat pakai biasa nih, ya orang pada unboxing pada begitu, ya udah saya begitu. Saingannya banyak banget dan akhirnya teman-teman nggak kemana-mana videonya. Jadi harus berani bikin konten short video gitu loh. Misalnya apa? Misalnya video musiknya sama-sama pakai video musik A yang lagi viral. Dance-nya sama-sama 15 detik gitu. Tapi kalau teman-teman ngelakuin hal yang sama, saya sih jujur aja nggak bakal bisa FYP kalau teman-teman nggak menambahkan sesuatu. Menambahkan sesuatu gimana? Contohnya misalnya kamu di atas bukit gitu loh, nariin dance yang sama, itu kan udah kasih nilai lebih gitu. Atau misalnya pokoknya coba lakukan sesuatu yang berbeda, kasih kasih nilai tambah yang berbeda di videonya teman-teman gitu. Jadi Kak Ina juga harus berani ya Kak mengeksplor idenya Kak, jangan main nanggung. Kalau nanggung-nanggung soalnya nggak main. Jadi kayak kita tuh harus berani gila. Teman-teman jangan takut karena kan bisa upload video sebanyak mungkin. Jadi kalau satu eh, ternyata viewsnya kecil, ya udah jangan jangan lama-lama bersedih, move on, explore lagi, bikin ide yang lain lagi. Jadi gitu konsepnya Kak. Kalau di TikTok tuh harus sat gitu. Video tren boleh sama, cuman kita bikin kasih nilai tambah yang beda, entah dari kostum talentnya, entah dari tatanan make upnya gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke deh, kayaknya sudah jam setengah 4. Mohon maaf banget teman-teman untuk semua kesalahan teknis di siang hari ini. Semoga teman-teman memahami dan kita akan berjanji untuk memperbaiki diri. Jadi besok ketemu lagi. Kak Rahmat ada pesan-pesan terakhirnya? Kita udah bahas bareng-bareng mengenai analisa video pendek ya. Mungkin teman-teman bisa mengaplikasikan ya selanjutnya dari data insight yang ada di insight yang ada di aplikasi TikTok ataupun dari Kompas Data Seller Center bisa jadi acuan untuk teman-teman seller nih dalam memproduksi videonya. Jadi awalnya teman-teman bisa lihat dari performa video pendek yang sudah
teman-teman upload sebelumnya, itu dipelajari dulu kira-kira insight-nya apa yang bisa diambil, lalu bisa diaplikasikan ke video pendek selanjutnya yang akan teman-teman seller upload di kemudian hari gitu. Terima kasih juga teman-teman seller udah hadir untuk sore ini. Semoga semua yang kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman seller ke depannya. Terima kasih. Mungkin aku oper lagi ke Kak Uli ya. Silakan Kak Uli. Oke, teman-teman, terima kasih untuk sesinya siang ini. Sampai ketemu besok ya. Bye-bye.